Ya, puji Tuhan. Shalom rekan-rekan semuanya. Kita ketemu lagi di IG Live DPAGB DKI U-Talk sesi yang kelima bulan ini, bulan 6, dan kita akan ngobrolin tentang mager generation. Nah, mager generation. Mager ini bukan malas gerak ya, tapi makin bergerak. Nah, itu dia. Ya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol seru sama seorang youth pastor ya dari Lampung. Dia pengembalaan di sana sungguh luar biasa sekali, dan masih muda juga, dan orangnya gaul, sangat gaul. Jadi buat teman-teman yang sudah gabung di sini di live kita di live IG U-Talk DPAGB DKI, boleh di-share, dikirim-kirim ke teman-temannya yang lain supaya makin banyak orangnya, makin seru ya, makin kita banyak diskusi juga sama teman-teman yang lain. Ya, kita akan gabung sebentar lagi. Oke, itu dia. Malam ini kita ngobrolin itu, makin bergerak di masa-masa yang kata orang sulit, susah gitu ya. Masa pandemi ya, ngapa-ngapain nggak bisa, cari uang susah juga. Dan kita akan langsung undang narasumber kita, Pastor Chris Sebayang ya. Saya akan undang bro satu kita ini. Sesi yang kelima bulan ini, makin bergerak, bersama saya dengan Cipto Samose. Wow, ramai sekali tampaknya di sana. Shalom bro. Shalom bro. Halo, shalom, brother. Shalom, luar biasa ya. Jelas suara saya ya? Jelas, tapi kayak ada kipas angin di situ ya. Oh, iya, benar. Sebentar. Jadi suaranya agak bagaimana, mendayu-dayu. Oke, siap. Nah, mantap. Oke, teman-teman semuanya, kita akan ngobrol-ngobrol seru sama bro satu kita ini, Pastor Chris Sebayang. Dia ada di Lampung ya. Sebagai info teman-teman semuanya, dia pengembalaan di sana, AOG Live, apa namanya itu, Live Spring Ministry. Ya, nanti dia akan cerita-cerita bagaimana dia bisa sampai di Lampung dan memulai pelayanan di sana. Lalu juga Ketua Departemen Youth Nasional ya. Ya, benar sekali. Oke, luar biasa. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita akan berdoa dulu. Ya, orang Kristen harus berdoa dulu. Siap. Betul ya? Oke. Kita berdoa dulu, bro. Mari kita berdoa. Oke, silakan. Kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar pertolongan Tuhan atas pelayanan kami pada hari ini melalui IG Live ya Tuhan. Tuhan tolong biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Setiap teman-teman kami yang ikut juga nonton di IG ini Tuhan, biar Tuhan tolong berikan pengertian, pemahaman yang baru bagi kami. Kami bersyukur, berkati Pastor Chris Sebayang Tuhan, untuk bagi-bagi apa yang dia boleh lakukan, yang dia kerjakan untuk anak-anak muda di sana, sehingga anak-anak muda di Lampung boleh semakin bergerak, dan kami juga yang dimanapun kami berada, yang melihat melalui IG ini Tuhan, biar Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Yes. Ya, bro,
agak sedikit noise ya, apa namanya, terlalu banyak orang mungkin. Di sini ya. Iya. Di sini kafe kita, kedai home game kita, brother. Jadi, tapi ini udah lagi siap-siap, lagi mulai tutup. Jam 8 kita mulai tutup dia. Gitu. Oke. Tapi udah kita tutup pintunya. Oke. Saya lagi ada di kantornya ini. Oke. Sip. Nah, Bro, boleh cerita sedikit kenapa sampai bisa di Lampung? Lalu pelayanan di dunia anak muda. Boleh berbagi sama kita? Oke lah. Thanks, brother Cipto, Pastor. Jadi awal mulanya itu saya nggak pernah kepikiran ya untuk ada dan mau ke Lampung gitu dia, ya kan? Ya. Jadi ya sama lah, saya juga ada di area atau di zona sama-sama bro, kita di sama-sama di Maesari ya kan, di Maesari Cilitan ya kan. Iya betul. Lalu saya lalu setelah saya lulus, setelah saya lulus, saya sempat sebelum ke Lampung itu saya sempat ditempatkan di Cempaka Putih. Jadi lulus gitu ya 4 tahun saya di Tawangmangu, saya langsung ditempatkan gitu mengembalakan satu gereja di Cempaka Putih, Rumah Doa Haleluya di Cempaka Putih dia. Gitu. Lalu ya saya jalan-jalan. Jalan main ke Lampung untuk silaturahmi sama orang tua dari mantan pacar saya ini. Itu dia. Jadi saya main ke Lampung kurang lebih ada seminggu. Lalu saya di Lampung, saya jadi berkat gitu ya. Saya apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan selama seminggu itu. Gitu dia. Lalu singkat cerita, orang tua dari istri saya meminta saya untuk selama sebulan 2 bulan handle di Bandar Lampung. Gitu. Karena orang tua dari istri saya ya yang sekarang adalah pastor senior kami, saya juga ya akan melayani ke Sumatera Utara, ke Tanah Karo gitu. Jadi bukan jadi saya selama kebetulan sebulan 2 bulan saya di sini. Lalu setelah sebulan 2 bulan saya di sini, lalu orang tua dari istri saya ini bertanya kepada jemaat, bagaimana si Chris ini? Baik pak, luar biasa pelayanannya gitu. Jadi saya sempat ke Jakarta lagi untuk mengembalakan di RDH Cempaka Putih tadi. Nah, lalu singkat cerita, ya sudah, entah bagaimana Tuhan sangat luar biasa. Saya ke Bandar Lampung lagi, lalu ya kami ditanya, gimana? Mau menikah dengan anak saya atau tidak? Katanya gitulah. Seperti itu. Jadi saya diberi satu tantangan yang luar biasa. Kalau kamu mau menikahi anak saya, kamu pelayanan di sini. Begitu dia. Sehingga hampir ada kurang lebih 2 minggu saya bergumul, berdoa untuk saya ambil keputusan. Saya menikah dengan istri saya sekarang dan saya melayani di Bandar Lampung. Dan puji Tuhan sampai sekarang gereja yang saya gembalakan pada waktu itu masih ada juga. Dan sekarang ada gembala yang lainnya yang mengembalakan di Cempaka Putih, bro. Begitu dia. Seperti itulah singkat ceritanya lah. Kita sapa dulu. Ada ketua pengurus daerah DPA GB DKI Jakarta, Kak Fani Paendong. Shalom Kak Fani. Wow. Luar biasa. Salam kenal Kak Fani. Siap, saya Chris Sembayang. Ya, jadi apa namanya? Memang perjalanannya tuh
sudah sebegitu rupa diatur oleh Tuhan gitu ya, karena memang benar. punya kerinduan melayani juga, dan Tuhan menempatkan yang di tempat sekarang lebih banyak anak muda. Nah, anak muda kan tenaganya banyak nih bro, anak muda kekuatannya banyak, tapi soal dana kan minim. Nah, kalau bro melayani di sana, pengembalaan di sana, saya lihat lebih banyak anak muda gitu ya. Nah, apa sih suka dukanya pelayanan di anak muda? Wow, nah ini yang perlu sama-sama kita pahami, khususnya kita youth pastor ya, dan yang rindu benar-benar ingin terjun ke totalitas ya di pelayanan generasi muda ya. Apalagi di zaman sekarang ya bro ya, pastor ya, kita nggak bisa lagi setengah-setengah melayani generasi sekarang ini dia begitu. Dan sifatnya kalau melayani generasi muda yang sifatnya hanya untuk cari sensasi, entertain, dan cari uang, di sini nggak ada uangnya. Kalau yang dicari itu, gitu ya, sehingga banyak yang minggir, sehingga banyak yang angkat tangan, apalagi dengan keadaan yang anak-anak milenial sekarang ini galau, lebay, dan wow, sangat-sangat seperti apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Filipi yang kedua ayat yang ke-14 kalau tidak salah ya, kita ini sedang berada di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya, gitu ya kan? Wow. Nah, jadi ternyata sekarang ini Tuhan bukakan, Tuhan benar-benar kasih tahu bahwa wow, di anak muda ini, di pelayanan anak muda ini ternyata ini banyak berkatnya dia gitu bro. Banyak apa tuh? Banyak kekayaannya. Banyak kekayaannya gitu ya, banyak sekali apa ya? Wow, potensi-potensi yang begitu hebat sekali yang bisa diberdayakan gitu ya, bukan hanya untuk kerajaan Tuhan, tapi untuk dirinya, untuk diri anak tersebut, dan juga untuk ministry, untuk pelayanan dia. Begitu dia bro. Sehingga bersyukur kami dipercayakan Tuhan hari-hari ini benar-benar memang jiwa-jiwa muda yang tidak bisa dibendung bro ya. Mungkin nanti one day nanti kalau corona sudah melandai, bro, Pastor Cipto bisa come to Lampung, ya kan? Haleluya, ya enggak? Ya kan? Naik bus aja atau putus-putus aja, ya kan? Nikmati perjalanan, naik kapal dia, nanti kita akan atur lah, gitu ya. Siap. Tuhan sedang gerakan banyak sekali anak-anak muda ini saya sebutkan ke pelayanan kami, ke AOG Life Spring Ministry. Nah, kuncinya ini dia. Kuncinya adalah begini. Kuncinya adalah kita sebagai youth pastor, kita sebagai yang mencintai generasi ini, kita harus pastikan benar-benar kita ini memiliki hati yang luas, yang dalam, yang besar dia. Itu doang kok. Bener-bener kita harus bener-bener dalam hati kita ini bro, gitu ya, roh kita, roh kita harus bener-bener dalam, luas, besar sekali dia, begitu. Dan ini satu lagi ini dia, kalau mau terjadi revival dan bener-bener tanpa batas dan tidak bisa dibendung kegerakan itu mengalir ke pelayanan kita, pastikan setiap kita semua dan tim itu benar-benar sudah enough, cukup buat kita, stop buat kita, gak usah kejar-kejar yang lain-lain, gitu ya, stop, gitu ya, dan cukuplah buat kehendak kita, gitu ya, dan mulai lakukanlah kehendak Tuhan, gitu dia. Nah, kalau saya boleh sharing, bro, sebentar sedikit saja, ya, saya sempat saya sempat menjadi direktur operasional satu perusahaan besar sekali, lumayan sekali di Jakarta, kurang lebih
7 sampai 8 tahun saya di situ di Jakarta. Kantor saya di Semesco Tower, lantai 14. Gitu dia. Oke. Jadi apa namanya, terbagi sekali pelayanan anak muda. Istri saya yang pegang, saya di Jakarta, dan ya begitu saja pelayanannya, gitu ya, nggak terkembang dan mengembang, ya hanya itu aja, dan biasa-biasa saja, tidak terjadi kegerakan, tidak terjadi kedahsyatan, tidak terjadi yang luar biasa, biasa-biasa saja, dan sayanya pun biasa-biasa saja. Istri saya biasa-biasa saja. Anak-anak muda yang kami gembalakan biasa-biasa saja dia. Begitu dia. Lalu sehingga ini saya mau sharingkan ya, Tuhan buat bangkrut perusahaan kami. Sampai nggak ada lagi apa-apa. Bangkrut, nol. Mobil yang hasil selama 7-8 tahun itu kami kumpulkan, itu semuanya terjual. Habis. Sampai kami punya usaha di apa tuh bro, yang dekat itu, yang dekat Cilitan gitu, ITC apa tuh, PGC ya, PGC, Pusat Grosir Cilitan. Ya. Di situ kami buka satu usaha lagi. Jadi pada waktu bangkrut perusahaan kami dalam bidang kesehatan, saya udah dibisikin Tuhan, gitu ya, kasihi generasi ini katanya. Lalu saya tolak, gitu ya. Tunggu Tuhan, saya masih muda, saya masih bisa ini, masih bisa saya kejar ini, saya bilang. Oke, kata Tuhan. Lalu hasil tabungan, wah masih enak. Jadi uang tabungan masih ada. Lalu kami buka usaha lagi lah di PGC itu. Yes. Kanaan batik yang kedua. Lalu tidak ada omset, yang ada hanyalah terlalu bayar sewa tempat yang begitu mahal. Nggak lama, 5 bulan, 6 bulan bangkrut lagi. Lalu Tuhan lagi berbisik lagi yang kedua, kasihi generasi ini, katanya yang kedua kali. Lalu saya tolak lagi. Saya bilang, tunggu Tuhan, sekali lagi saya bilang, kasih kesempatan sekali lagi, karena darah muda bro ya, gitu ya kan, ambisi, gitu ya. Ambisi dan wow gitulah, seperti itulah. Lalu terakhir kami jual baju branded, kami bazar kemana-mana, kami bazar dari mall ke mall, kami bazar dari kantor ke kantor di Jakarta ya. Itu gitu dia. Lalu waduh, nggak nyampe 5 bulan, 3 bulan ambruk lagi, sampai kami terlibat hutang, sampai saya pinjem uang ke rentenir, gitu ya. Di Cilitan itu kan banyak kan. Lalu sampai sisa mobil kami yang terakhir, mobil Ayla, itu sampai diambil sama debt collector, gitu. Diambil sama debt collector. Lalu di situ saya langsung pulang. Karena di mobil itu ada istri saya, ada kedua anak saya di mobil itu. Di tengah jalan, di depan Mayasari, di bawah jembatan Mayasari itu, langsung di stop saya. Gitu, di stop sama 2 orang debt collector. Wow, saya bilang, Tuhan, sebegininya ya. Jadi saya turun sama istri sama kedua anak saya, langsung saya naik taksi. Karena memang sudah nunggak kurang lebih hampir berapa tahun lah mobil itu, begitu dia. Oke, lalu anak saya di dalam taksi, dia bengong. Saya sama istri juga udah merah sekali, udah malu sekali. Lalu sampai rumah saya masuk kamar, dan saya tergeletak. Sama istri saya, kami tergeletak, kami angkat tangan. Tuhan, ampuni kami, saya bilang. Ampuni kami Tuhan. Suka-sukamu lah Tuhan. Di dalam nama Yesus, ampuni kami. Nah, jadi singkat cerita, kami hubungilah gembala senior kami yang di Lampung ini, yang menjadi orang tua istri saya, mertua saya, gembala senior. Lalu saya bilang, Pak, kami pulang ke Lampung, tapi kami di Lampung hanya beberapa bulan ya Pak, untuk kami persiapan mau ke Tanah Karo. Jadi sepertinya tuh seperti pengen lari dari panggilan.
Gitu Yunus dia. dong ya? Ah. Ya Oh, Yunus. ya lari dari panggilan lah gitu. Kami berdua pengen ke Tanah Karo aja karena balik ke Lampung takut malu, takut jadi omongan, Hmm. nggak berhasil di Jakarta pelayanan dan bisnis. Seperti itu dia. Jadi pada waktu saya balik ke Lampung, udah, lalu kami di situ benar-benar mengalami pemulihan di Bandar Lampung. Motivasi kami berdua tidak di Bandar Lampung, tapi kami akan setelah 2 bulan kami akan ke Tanah Karo, ke Medan, Kaban Jahe. Itu aja lah kami berladang, kami jualan tomat, jualan cabai, itu aja lah, begitulah, gitu ya. Lari seperti itulah tadi rencananya. Nah, jadi lalu selama di sini nggak lama-lama Tuhan sangat luar biasa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kali ini aku siap. Saya bilang, kau pernah berbisik, layani, kasihi generasi ini. Saya bilang, saya siap Tuhan. Saya siap. Nah, singkat cerita bro, kan sempat di sini mati, tidak ada pelayanan anak mudanya. Nggak ada anak mudanya pelayanan. Selama 3-4 tahun nggak ada pelayanan anak mudanya. Karena kami ke Jakarta. Lalu kami kumpulkan lagi. First time-nya kami kumpulkan lagi. Adalah 12 orang. 12 orang kami mulai di situ kami berdoa, kami menangis, kami berangkulan, saya minta maaf sama adik-adik rohani kami ini 12 orang seperti murid Yesus ya bro ya. Ya. Itu ya kan. Betul. Lalu singkat cerita, ibadah pertama kami terbakar, ibadah kedua minggu depannya, wow bro, datang jiwa 3 orang. Ibadah berikutnya datang jiwa. Ibadah berikutnya datang jiwa. Sampai sekarang kurang lebih sekitar, maaf ini sungguh sangat luar biasa lah, sampai gedung gereja kita ini nggak penuh lagi, nggak muat lagi dia. Seperti itu dia. Seperti itulah akhirnya kami nggak jadi ke Tanah Karo, tapi kami sedang siapkan satu pasukan untuk akan diutus ke Tanah Karo untuk melayani di Tanah Karo dan ke kota-kota yang lain lah. Seperti itulah dia bro. Oke, seperti itulah singkat cerita perjalanan pelayanan kami dia. Iya, jadi tadi saya tertarik tentang apa yang bro katakan tentang bahwa melayani anak muda ada banyak kekayaan gitu kan. Nah, kita tuh lagi malam ini kita ngebahas generasi yang makin bergerak. Nah, kekayaan apa aja sih yang bisa dipakai atau kita bisa gali dari anak-anak muda sehingga anak-anak muda sekarang tuh tidak mudah putus asa, tidak mudah bunuh diri, ya, tidak mudah gila gitu kan? Karena diputusin pacar langsung gila gitu kan. Sepertinya dunia sudah berakhir ketika pacar putusin dia. Bro melayani anak-anak muda di sana. Tadi saya tertariknya ada kata kekayaan dari anak-anak muda. Apa aja sih yang bisa digali dari anak-anak muda sehingga anak-anak muda sekarang tuh bisa terus bergerak walaupun keadaan susah, walaupun keadaan sulit gitu ya. Nah, apa yang bro lakukan nih supaya mereka bisa terus menggali potensinya mereka? Begitu bro? Ya, siap. Kita nggak bisa pungkiri, kita harus pahami, ketahui semua bahwa anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang ini, wow, kekayaannya ini hebat banget di dalam dirinya dia. Gitu ya, talentanya ya, potensi-potensinya di dalam diri anak muda itu sangat-sangat hebat dan luar biasa sekali dia. Nah, betul. Tapi kuncinya adalah kita sebagai youth pastornya, kita lah sebagai pemimpin rohaninya ini sebenarnya. Pertama-tama ini kuncinya yang harus terlebih dahulu melihat bahwa di dalam dirimu, di dalam diri kamu, hai anak-anak muda, ada kekayaan yang luar biasa. Nah, saya selalu mendasarinya dengan talenta.
Yang firman Tuhan katakan, ada yang diberi 5, ada yang diberi 3, dan ada yang diberi 1. Nah, Betul. artinya setiap kita yang dilahirkan di muka bumi ini tidak ada yang tidak punya talenta, tidak punya potensi di dalam diri kita, tidak mungkin. Nah, terlebih lagi tuh Yesus, Roh Allah berdiam dalam diri kita. Ini harus kita kasih tahu sama mereka. Ini yang harus kita benar-benar branding sama mereka. Ini yang harus benar-benar kita push sama mereka. Bahwasanya di dalam dirimu tuh Tuhan tidak mungkin tidak kasih sesuatu yang luar biasa. Begitu ya. Bahkan terlebih lagi yang luar biasa itu, Yesus itu, Roh Allah itu udah berdiam dalam diri kamu. Gitu ya. Nah, pahami itu. Di dalam kita. Nah, kalau kita pahami bahwa Yesus itu berdiam dalam diri kita, begini dia, kita ini nggak perlu lagi sepertinya memotivasi diri kita. Kan seringkali kita sering dengar ya, yuk bisa yuk, yuk bisa yuk, yuk bisa yuk, kan begitu ya. Seperti kita nggak pede, sepertinya kita nggak yakin dengan kemampuan kita. Nah, yuk bisa yuk gitu. Benar, yuk bisa yuk, yuk bisa yuk. Tapi itu dia nulis yuk bisa yuknya itu sambil tiduran, bro. Yuk bisa yuk sambil tiduran lagi gitu. Sepertinya dia tuh memotivasi dirinya bahwa yuk bisa yuk, katanya. Sebenarnya kalau kita pahami, kita mengerti saja kebenaran ini bahwa di dalam diri kita itu ada Roh Allah yang berdiam, ada kekayaan yang luar biasa. Wow. Kita bangun pagi, kita lihat matahari, kita bisa bilang sama matahari, "Hei matahari, kamu tahu, kamu bapakku yang punya." Wah, ya kan? Gitu dia. Kalau kita ke gunung, kemana-mana kita lihat laut, "Hai laut, kamu bapakku yang punya." Begitu ya kan, kita pede bahwa kita adalah sebenarnya anak-anak raja yang punya kekayaan yang luar biasa dalam diri kita dia. Nah, ini yang sedang kami genjot, bro. Nah, ini yang kami sedang push, ini yang sedang kami hajar, ini yang sedang kami ajarin di dalam diri anak-anak milenial sekarang, khususnya anak-anak AOG, anak-anak yang kami gembalakan, bahwa di dalam dirimu tuh itu memiliki kekayaan yang hebat, yang kalau kamu tuh nggak batasi, dia akan terus bergerak terus, gitu ya. Jangan batasi, dia akan terus bergerak. Dia akan terus mengikuti apa yang bukan kamu mau, tapi Tuhan mau, gitu ya. Dan puji Tuhan, jujur saja, 80% youth yang kami gembalakan semuanya terlawat, gitu. Semua terlawat, sadar diri. Oh, begitu ya, Bang. Sehingga produktif, gitu ya. Produktif sekali, youth mereka bisa mengeluarkan potensi yang mereka miliki ya, dengan apa namanya, tanpa rasa malu, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik buat pelayanan. Begitu, bro, ya? Nah, benar sekali. Pernah nggak sih menghadapi anak muda yang datang terus bilang, sepertinya saya sudah putus harapan, kan? Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya itu udah nggak berarti lah. Ada nggak sih yang sampai di titik itu, dan datang kepada bro gitu? Ada nggak sih? Wah, banyak. banyak, luar biasa banyak, setiap hari. Apalagi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, dan saya senang melayani Tuhan, saya senang melayani generasi ini, di mana saya dipercayakan sekarang menjadi gembala nasional, bro, di salah satu sinode. Dan saya terima kasih sekali, ini penghargaan buat saya untuk GBI, boleh mengundang saya jadi sharing di GBI, gitu ya. Kita sama-sama miliknya Tuhan, begitu ya. Tembok gereja, tembok sinode itu nggak membatasi kegerakan kita, ya kan ya, bro ya. Saya terima kasih sekali boleh diundang. Nah, saya setiap hari. Nah, ini dia. Karena saya udah totalitas, karena saya sudah enough for me, saya cukup buat saya dan keluarga saya udah memberikan hidup dan apapun sama istri saya untuk generasi ini.
jam 2, jam 3, jam 4 subuh-subuh pun masih terus kami layani dia. Sampai sekarang ini masih terus. All out, ya? Masih All terus. out. All out. Nggak bisa. Sekarang nggak bisa kita setengah-setengah, bro. Beneran. Kita nggak bisa. Udah Tuhan capek, enggak. Kalau kita bilang Tuhan capek, nggak mau maksimal nanti. Jadi udahlah, lepas aja. Tapi puji Tuhan kekuatan itu terus ada sama kami dia. Sama kami terus ada. Amin. Nah, jadi pada waktu anak muda itu datang, saya bilang silakan datang ke rumah. Sekarang kan kita udah buka home generation, cafe, kedai home generation, ya, gitu ya. Kita welcome mereka datang ke sini. Anak muda semua, manajernya anak muda, chefnya anak muda, pelayannya anak muda jemaat kita, waitersnya juga, OB-nya kita semuanya. Anak muda tuh ya, yang lukis-lukis. Semuanya, yes bener semua, yang ngelukis, gambar-gambar semuanya anak-anak muda semua. Kita nggak bayar orang, kita nggak sewa desain ini, kita nggak sewa ini, enggak. Semuanya yang bergerak. Puji Tuhan, 6 hari selesai home gen ini. Nanti teman-teman bisa kepoin aja IG-nya, kedai home_gen dia. Nah, nanti kedainya pakai Y ya, bukan pakai I. Yes. Iya, nanti kalau bro nanti ke Lampung, bro makan puas di sini. Gitu. Nanti kita atur. Mungkin nanti Agustus atau September kita berdoa COVID ini melandai dia. Amin ya bro ya. Amin. Gitu dia. Ya. Ini bagian yang tadi saya senangnya lihat status WA-nya bro Chris. Anak muda lalu serius dengan anak muda, bukan menginspirasi ya, tapi memberi hidup sama mereka sehingga mereka pun mau memberi hidup untuk pelayanan. Nah, bagian yang ini mungkin bisa di-share gitu kan, kalau ada anak-anak muda di sini yang rindu untuk pelayanan, khusus dia anak muda, mungkin bro bisa kasih tahu bagaimana biar terus bergerak untuk melayani anak muda, memberikan hidup buat anak muda, sehingga banyak anak muda sekarang yang bisa jadi generasi-generasi yang jadi terang dan garam dunia di masa-masa yang sulit ini. Boleh bro, silakan bro, sharing sama kita. Oke. Ya, jadi yang paling penting adalah prinsip kebenaran dulu, visi misinya dulu, gitu ya. Jangan kita ikut-ikutan. Kita jangan ikut-ikutan. Karena begini dia, bahwa youth ministry bukanlah pelayanan sampingan. Youth ministry, pelayanan anak muda, pelayanan generasi ini bukan pelayanan batu loncatan. Nah, youth ministry bukanlah pelayanan mengisi kekosongan, gitu ya. Di gereja, sekolah minggu. Sorry, gue potong. Okay. Nah, ya. Tapi seringkali di dunia pelayanan bagi kita anak-anak STT, gitu kan, pelayanan dari sekolah minggu, lalu pelayanan di remaja, di pemuda, lalu ke umum. Sepertinya itu hierarki, bro. Begitu nggak sih? Atau bukan sebenarnya? Tadi kan saya tertariknya bro bilang bahwa ini bukan pelayanan sampingan, bukan batu loncatan. Ini sangat menemplak juga loh buat saya gitu kan. Kan banyak orang berpikir hamba-hamba Tuhan muda bahwa pelayanan itu hierarki gitu loh. Ada urutannya, pelayanan di sekolah minggu, di remaja, pemuda, baru nanti ke umum. Nah, itu dia. Nah, bagaimana nih bro bisa menempatkan diri bahwa ini semuanya itu pelayanan dan itu sangat penting, begitu bro? Ya, jadi sebentar saya tambahin sedikit tadi ya bro ya. Youth ministry bukanlah pelayanan kecelakaan, gitu ya. Betul. Tapi youth ministry adalah bengkel dan pabrik rohaninya anak-anak muda zaman now saat ini dia. Nah, kalau bro
boleh mengingat-ingat kembali, flashback kembali di zaman kita, parah bandelnya tidak seperti bandel sekarang anak-anak mudanya, bener ya? Wow, bener-bener, aduh, maaf kata saya pakai bahasa begini, bener-bener apa tuh ya, mengerikan banget lah, ya, udah terlalu, aduh apa, terbuka, terlalu vulgar, terlalu bangsat banget lah begitu ya, terlalu mengerikan bener dia gitu ya. Karena data terakhir yang kami dapat ya di Bandar Lampung ini, khususnya di kota kami ya, ini bro ya, anak kelas 1 SMP ini data keperawanan ini udah cukup banyak sekarang ini di Bandar Lampung ini dia. Begitu dia ya, tindak kriminal, tindak kejahatan ya, ini sekarang didominasi oleh anak-anak milenial sekarang dia, gitu dia. Nah, itulah sehingga saya membuka hati, sepertinya saya melihat, wah ini nggak bisa didiemin. Sehingga kalau gereja, kalau kita hanya ngumpulin mereka di satu gereja, ibadah, tepuk-tepuk tangan, sharing firman, lalu mereka kasih persembahan dan pulang, itu sudah kuno, Betul. dia, sudah kuno. Nah, yang sekarang yang harus dilakukan kita adalah youth pastor adalah begini dia, adalah ada langkah yang paling esensinya saat mereka dipulihkan, diberitahu, dilawat Tuhan, mereka tuh harus didorong, gitu ya, disuruh bergerak, bahwasanya yuk teman-teman di luaranmu itu banyak dia, teman-teman di luaranmu tuh banyak yang terhilang, begitu dia. Sehingga kalau kami AOG, kami punya filosofi, yaitu AOG ini adalah bengkel dan pabrik rohaninya anak-anak muda zaman sekarang. Nah, menjawab pertanyaan bro tadi, banyak, nggak semua gereja ya mungkin ya, tapi ada juga ya gembala-gembala seniornya. Kalau kamu mau melayani yang lebih tinggi, kamu harus sikat WC dulu, jadi OB. Ya, gitu kan? Jadi OB. Sikat saya udah pel gereja lagi, pel gereja. Yes. Nah, saya udah lakukan. Bro juga pasti udah lakukan. Lalu setelah itu pelayanan sekolah minggu. Sekolah minggu, iya. Saya juga udah lakukan. Lalu pelayanan singer, saya juga udah lakukan. Nah, tetapi ternyata Tuhan membawa setiap kita semua kepada panggilan kita yang sesungguhnya dia. Nah, yang tadi itu hanya pembekalan menurut saya. Pembekalan menurut saya, pembekalan ya menurut saya ya. Sehingga kita bisa belajar di mana dari kecil dulu hingga yang besar itu. Tetapi Tuhan sangat suka dengan tahap-tahap yang tadi sebenarnya. Tuhan sangat suka. Sangat suka. Supaya apa? Supaya hasilnya itu benar-benar long term dia, benar-benar panjang dia, benar-benar dia konsisten dia. Seperti itulah bro. Seperti kalau ada teman-teman saat ini yang sedang diproses seperti itu, ya nikmati saja, Kalau nanti panggilannya ke yang lain, ya pasti akan dibawa Tuhan ke sana dia. Seperti itulah dia bro. Jadi itu adalah pembekalan gitu ya. Jadi nikmati prosesnya, bergerak terus bersama dengan Tuhan. Benar, ya. Nah, di sana bro, apakah ada anak muda yang memulai bisnisnya sendiri, yang memulai usahanya sendiri gitu loh? Apakah ada anak-anak muda yang bro layani di sana punya bisnis kecil-kecilan gitu loh di masa-masa pandemi kayak begini? Boleh cerita bersama kita? Siap. Jadi puji Tuhan, semuanya kami yang mendesain. Jadi di AOG ini ada 7 divisi gitu ya. Yang pertama adalah
divisi Smart Port Blessing. Nah itu adalah bimbel, kelas-kelas mengajar. Lalu kita ada divisi art, apa namanya, divisi seni, divisi art and creative. Nah, divisi art and creative itu adalah anak-anak muda kita yang punya potensi untuk membuat anyaman-anyaman tangan, membuat konsep-konsep kaos, membuat topi-topi kayak gini dia nih. Nah, seperti ini gitu ya. Membuat kaos seperti ini. Nah, itu ada juga. Kita ada divisinya, ada usaha, ada bidang usahanya di situ. Nah, kita juga ada AOG peduli sosial. Lalu kita ada AOG Bakers. Bakers itu anak-anak yang suka motor, gitu dia. Lalu ada divisi apa namanya, bisnis entrepreneur. Nah, jadi yang suka berbisnis dia, karena kan saat kita melayani generasi muda kan kita kan nggak perlu untuk ini ya gitu. Kita kan nggak hanya harus full time. Full time bagus, tapi kan kita juga bisa full heart gitu ya, full heart gitu. Betul. Saya full heart. Jadi saya sudah masuk, saya sudah masuk ke level full heart. Saya full time. Saya punya hati yang totalitas buat generasi muda, tapi saya berkembang. Saya jadi full heart. Artinya saya full time tapi saya full heart juga. Artinya kekayaan yang dalam hati saya, pola pikir saya kembangkan. Nah, sehingga kita punya beberapa bisnis yang bisa menopang, menunjang pelayanan generasi muda. Dan dari situlah berkat-berkat yang mengalir. Karena kalau dari persembahan bro, untuk untuk operasional listriknya aja pun nggak kembar ya. Karena anak-anak muda itu persembahannya, kalau saya tanya bendahara setiap selesai ibadah, gimana Bu Bendahara persembahan? Nih Bang, banyak 2000-annya. Kalau di Jakarta mungkin banyak merahannya, gitu ya. Tapi kalau di Lampung itu persembahannya itu 2000-an banyak, 2000-an. Jadi jiwa-jiwa banyak, ratusan gitu ya, ratusan bro, ratusan, sehingga doa kami Desember ini 1000 anak muda kami layani, 1000 anak muda sampai Desember ini dia. Gitu. Jadi 1000 anak muda. Jadi banyak yang datang, biasanya kan banyak yang datang, banyak persembahan kan? Gitu ya kan? Tapi ini enggak. Ini banyak yang datang, tapi persembahannya ya persembahan sekolah minggu. Tapi kami nggak lihat itunya. Ini dia. Kami nggak lihat ininya. Karena kami nggak kejar persembahan. Yang kami kejar ada. Nah, saat itu kami gerakan, saat itu kami motivasi mereka, kami arahkan mereka, itu jadi satu kekayaan yang sepertinya tuh wow, mengalir deras ke pelayanan ini. Nah, sehingga pelayanan ini, maaf ini bukannya kami sombong, pelayanan ini hari-hari ini banyak sekali menyuplai misionaris-misionaris yang ada di pedalaman-pedalaman untuk kami support setiap bulannya, bro. Wow. Itu dari sektor bisnis, bro ya? Yes, dari sektor kegerakan bisnis yang kami lakukan, begitu ya. Kami setiap bulan itu, setiap bulan tuh kami bisa berkati pendeta ini, wow, gitu ya. Kirim ke sini, kasih makan orang ini, kasih baju orang ini, kasih finansial orang ini, begitulah. Dari yang kata orang pelayanan anak muda itu nggak ada duitnya, wah, ternyata kalau Tuhan sudah berkarya, ini nggak bisa dibendung. Bahkan begini dia, sampai begini, sampai
ada orang-orang ya yang melihat kegerakan ini sampai dia telepon, Pastor Chris, bisa nggak saya memberkati pelayanannya? Ya bisa, silakan saja. Jadi kirimlah nomor rekening, dia kirim, gitu ya. Ada lagi yang ngasih, luar biasa. ada lagi yang memberkati, gitu ya. Wah, di sini makanya sekarang ini saya terkagum-kagum sama Tuhan. Saya terkagum-kagum sama Tuhan, dan saya bilang sampai lutut ini nggak bisa lagi berjalan melayani generasi ini, aku stop Tuhan, saya bilang. Saya nggak mau stop Tuhan, saya bilang. Nggak mau Tuhan, saya bilang. Saya mau terus bergerak di saat lutut ini masih terus bisa melangkah, masih bisa berlari untuk menjemput generasi ini bagi Tuhan dia. Gitulah bro, ceritanya Bro lah. Chris. Ya, Bro Chris. Ya, siap. Lanjut. Halo. Halo. Ya, Bro. Ya, siap. Ya, tampaknya sinyal kita agak up and down, ya. Iya. Sorry. Saya tertariknya bagaimana gereja menjadi sarana untuk anak muda bisa mengembangkan talenta mereka, bahkan bisa menghasilkan uang untuk setiap talenta mereka. Itu sungguh luar biasa. Gereja bukan hanya sekedar tempat berbau-bau yang rohani. Iya, betul. Tapi di tempat Bro Chris di Lampung sana, bagaimana gereja jadi pabrik tadi, gitu ya, pabrik tadi untuk menghasilkan anak-anak muda yang mantap dan luar biasa dan terus bergerak. Nah, ini produktif mereka. Betul. Nah, setiap produksinya ini dijual lewat gereja atau mereka pribadi, Bro? Mereka dijual lewat online. Sekarang kan media online sudah cukup sangat membantu ya. Jadi via online lah, kita ada yang main online, kita juga ada main bazar, gitu dia. Seperti itulah. Dan puji Tuhan, semuanya melakukannya suka melakukannya, begitu. Karena mereka kami ajarkan begini dia. Saat kita melayani Tuhan, kita jangan tanya dulu berapa RP-nya, berapa rupiahnya, tapi tanya sama Tuhan, mana PR-nya, mana homework-nya Tuhan, begitu dia. Itu juga jadi prinsip saya. Itu jadi prinsip saya. Di saat saya melayani Tuhan, kemana-mana, saya nggak pernah tanya, gitu ya. Dan ini yang saya impartasikan kepada anak-anak muda kita. Berapa RP-nya Tuhan? Nggak begitu dia. Tapi apa PR-nya Tuhan? Apa homework-nya Tuhan? Itu dia. Sehingga anak-anak kita melakukannya di dunia sosialnya, di media sosialnya dengan suka hati dia. Dengan senang, dengan bergembira, dengan tulus. Bukan karena dipasang. Yes, lanjut bro, silakan. Ya, itu dia. Jadi gereja bisa muncul jadi tempat yang benar-benar menghasilkan orang-orang yang berkualitas, itu ya. Nah, ini yang harus ada nih di saat-saat ini. Jadi gereja bukan hanya sekadar tempat orang-orang
sekadar yang berbau-bau rohani, tapi harus juga melihat potensi dari anak-anak muda, gitu ya. Iya, benar. Pertanyaan terakhir nih, Bro, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita secara virtual. Siap. Apa sih yang mau disampaikan sama Bro buat kita hamba-hamba Tuhan yang masih muda-muda ini, yang untuk bisa terus bergerak melayani, bergerak semakin produktif, gitu ya. Silakan, Bro. Oke. Thanks Pastor Cito, brother, ya. Satu pesan, tapi biarlah pesan ini bukannya sifatnya mengajari, bukannya sifatnya untuk menggurui, tapi sama-sama kita belajar saling, bahwasanya saling, bahwa karena hari-hari ini bukannya gereja itu saing-saingan, bukan saing-saingan sekarang, tapi bersinergi. Gereja itu kita semua itu harus sayang-sayangan kita. Kita harus sayang-sayangan kita untuk rebut generasi yang tersayang ini. Begitu dia, ya kan? Nah, sehingga kita harus sama-sama ketahui bahwa ini ada beberapa teman-teman saya juga di sini. Ada Pastor Nehemia ini dari GBI Pemalang, saya lihat, Bro. Ya, ada beberapa teman-teman saya ini. Ada Pastor Nehemia, youth pastor juga dari GBI Pemalang, dan beberapa teman-teman di Duri juga ini ikut tadi sempat, ya. Tapi nggak apa-apa, kiranya mereka bisa nanti tonton siaran ulangnya di IG Bro dan AOG, gitu ya kan. Kita sama-sama harus pahami bahwa tuayan generasi saat ini bukan hanya sekedar sudah menguning, tetapi tuayan generasi saat ini sudah hampir membusuk dia dan mati. Kalau kita mengerti paham hal ini kita nggak lama-lama lagi. Kita nggak mau hanya gitu-gitu saja kegerakan kita, tapi kita mau terus bersujud di bawah kaki Tuhan. Apalagi Tuhan untuk generasi ini. Saya selalu begitu, sehingga saya dan tim ini, saya dan gembala-gembala kedai, ya, gembala-gembala kedai itu kami adalah pos PI, Bro, keluarga dalam Yesus, dan saya dan istilahnya itu adalah staff kita lah, tim. Kami selalu bersujud di bawah kaki Tuhan, minimal seminggu sekali. Kami berteriak, apalagi Tuhan? Apalagi Tuhan? Saat kami meminta seperti itu, Tuhan kasih, ini lakukan ini. Kami bergerak. Kami berdoa lagi, apalagi Tuhan? Lakukan ini, kami bergerak. Apalagi Tuhan? Kami dikasih, kami bergerak. Bukan untuk sensasi, tapi benar-benar untuk mengasihi Dia. Kami nggak peduli. Kami nggak peduli apa kata hamba-hamba Tuhan yang lain, bahwa ini terlalu kecepatan, terlalu bergerak, terlalu lebay, terlalu nggak tahu diri, gitu ya. Oh, bukan. Malahan di masa pandemi seperti ini, kita semakin hari semakin tanpa henti untuk mengasihi Dia. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, gereja nggak bisa lagi berhenti, tapi terus kita bergerak terus tanpa henti, gitu ya, untuk merebut generasi, gitu ya. Sehingga kami selalu bersujud di bawah kaki Tuhan, selalu seminggu sekali, Bro, seminggu sekali semua kami, staff dan tim, semua kami berteriak, Tuhan, apalagi Tuhan? Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini. Sampai kami sudah punya program dan kegiatan yang tanpa henti dia. Seperti itu. Statement closing saya adalah kita sama-sama mengerti bahwa generasi ini bukan lagi sudah menguning, tapi generasi saat ini sudah hampir membusuk dia. Kalau kita gerejanya akibat pandemi kita
akibat pandemi kita berhenti, waduh, sayang sekali. Tapi pandemi inilah kuasa Tuhan, api Tuhan, kegerakan Tuhan tanpa batas, bukan lagi double porsi, tapi tanpa batas, dia tumpahkan kepada gerejanya yang mau terus bergerak dan tanpa henti. Yes. Begitu dia, bro. Betul, jadi, bro, silakan nanti kita akan atur supaya apa yang saya omongin ini bukan hanya kiasan saja dan basa-basi saja, tapi saat nanti bro ke Bandar Lampung, ke AOG, melayani, lihat bagaimana api, ya, sehingga kita sama-sama semakin berapi-api nantinya. Haleluya. Amin. Oke lah. Mantap. Itu saja, bro. Nah, dari saya mungkin. Sebelum kita berpisah, bro, dan kita akan Siap. melanjutkan aktivitas kita, pelayanan kita lagi di dunia nyata. Siap. Kita berdoa, Siap. doa tutup, dan doa boleh Bro Chris yang pimpin dan mendoakan kita supaya kita tetap bertahan dan bergerak terus untuk melayani generasi. Boleh silakan Bro Chris. Yes, siap. Terima kasih DPA, GBI, DKI. Terima kasih untuk semuanya kesempatan yang diberikan. Terima kasih sekali ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat pertemuan kami melalui media sosial ini, media maya ini. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tak bisa dibatasi dan terbatas oleh apapun juga. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk sharing-sharing yang luar biasa ini. Amin. Biar kami saling, meskipun saya ada di Lampung, Bro Cipto ada di Jakarta, dan teman-teman yang lain ada di kota-kota lain, kami mendapatkan visi. Dan bukan hanya visi, tapi api yang sama untuk merebut generasi ini yang semakin hari semakin mati Tuhan. Di dalam nama berdoa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Pastor Bro Cipto Samosir yang boleh memandu acara ini, dan berkati pelayanannya, berkati apa yang dia lakukan, semuanya di dalam nama Yesus buat luar biasa. Buat DPA, GBI, DKI, berkati Tuhan, terus bakar agar terus tanpa henti di tengah-tengah pandemi ini merebut generasi di DKI. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang lain yang mengikuti acara ini, dan juga yang akan menonton siaran ulang acara ini melalui IG DPA, GBDKI, Engkau akan melawat mereka semua dan menerima api yang sama pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Thank you, Bro. Tuhan berkati. Siap. Tuhan berkati. Siap. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Maju terus, bergerak terus untuk generasi. Bye. Yes. Siap. Bye-bye. Thank you, Bro. Siap.